Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan salah satu dari kalian memimpin berdoa hari ini. Jadi dalam materi kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat dalam operasi hitung bilangan bulat. Nah, ada beberapa sifat. Kalian sudah tahu belum? Ada berapa sifat? Iya, ada 3 sifat. Jadi ada 3 sifat. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif, terus sifat yang kedua adalah sifat asosiatif, dan yang ketiga adalah sifat distributif. Kita bahas yang pertama dulu. Ya. Jadi kita bahas yang pertama, yaitu sifat komutatif. Pernahkah kalian mendengar sifat komutatif? Sudah ada yang pernah dengar? Belum? Nah, jadi sifat komutatif artinya adalah sifat pertukaran. Pertukaran, bukan tukaran berkelahi, bukan, tapi pertukaran, ijolan. Kalau dalam bahasa Jawa ini ijolan. Nah, pertukaran. Sebenarnya apa tuh yang ditukar? Gitu. Apa yang ditukar kok namanya sifat pertukaran? Yang ditukar adalah letaknya suatu bilangan. Contohnya seperti ini. Di sini saya punya, jadi ada kartu praga ini. Nah, ini ada tanda operasi hitung, terus kemudian ini adalah angka yang warna kuning dan ini warna hijau. Nah, kalau kita contohkan sifat asosiatif, contohnya seperti ini. Saya punya kartu bilangan, di sini ada kartu bilangan, ada banyak di situ. Kemudian kita ambil contoh untuk sifat komutatif dulu. Nah, kalau kita ambil contoh sifat komutatif, jika 3, ini 3, kemudian ditambah sama 4, itu sama dengan berapa? 7, benar, sama dengan 7. Tapi kalau kita menggunakan sifat yang komutatif, 3 ditambah dengan 4, namanya sifat komutatif, itu adalah sifat pertukaran, maka itu sama dengan 4 ditambah 3. Nah, jadi sama. Jadi 3 tambah 4 berapa? 7, sama dengan 4 tambah 3 berapa? 7, sama. Itu namanya sifat komutatif. Jadi yang ditukar adalah letaknya, letak dari bilangan bulat itu kita tukar. Tetapi sifat komutatif itu hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Itu diingat-ingat. Jadi sekarang kita masuk ke sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua itu adalah sifat asosiatif. Sudah tahu? Sudah pernah dengar sifat asosiatif? Nah, sifat asosiatif itu sendiri artinya adalah pengelompokan. Jadi kita kelompokkan dulu. Kita kelompokkan. Jadi antara angka bilangan bulat A dan B kita kelompokkan. Contohnya seperti ini, sifat asosiatif. Kita contohkan dulu sifat asosiatif. Kita ada angka 3. Ada 3 ditambah 4, kemudian di dalam kurungnya atau dikelompokkan dulu, 3 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya berapa? Jika 3 ditambah 4 itu adalah 7, ditambah 2 adalah 9, hasilnya adalah 9. Nah, maka jika berlaku sifat asosiatif, maka jadinya 3 ditambah 4 itu sama dengan 3 ditambah, dikelompokkan dulu, kelompoknya kan dikelompokkan 4 tambah 4 ditambah 2. Nah, jadi kalau kita menggunakan sifat asosiatif, dalam kurung 3 ditambah 4 ditambah 2 itu bisa jadi sama dengan 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 2. Hasilnya berapa? Sama-sama 9. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, sifat yang ketiga itu adalah sifat distributif. Distributif itu adalah artinya penyebaran. Jadi penyebaran. Distributif itu ada 2, ada distributif untuk penjumlahan, ada distributif untuk pengurangan. Kita contohkan dulu distributif untuk penjumlahan. Nah, distributif untuk penjumlahan contohnya seperti ini. 3 dikali 4 ditambah 2. Nah, di dalam kurung ini adalah 4 ditambah 2. Dikerjakan dulu yang di dalam kurung. 4 tambah 2 berapa? 4 tambah 2 berapa?
6. 6 dikali 3, 18. Kita simpan dulu jawabannya 18. Kalau kita menggunakan sifat distributif, 3 dikali 4 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 2. Kita hitung apakah sama. Nah, 3 ditambah dikali 4 itu berapa? 3 dikali 4 12. Ditambah 3 dikali 2 itu adalah 6. 12 ditambah 6 18. Sama enggak dengan yang hasil yang ini? Sama kan? Nah, itu yang namanya sifat distributif atau penyebaran. Sekarang kita bagi, karena ini ada jumlahnya adalah 30, kita bagi ke dalam 6 kelompok. Jadi setiap kelompok nanti ada isinya 5. Nah, masing-masing kelompok nanti mengerjakan lembar kerja siswa yang sudah saya bagikan tadi. Silakan dibagi kelompoknya, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan. Kalau sudah selesai nanti kita diskusikan bersama-sama di depan kelas masing-masing. Sudah semua kan? Nah, kalau sudah selesai semuanya sudah selesai hari ini, ada yang ditanyakan enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada berapa sifat? Ada, oh iya benar, good. Ada tiga sifat. Sifatnya apa saja? Ayo, siapa yang bisa? Oke, siapa? Ya, ada 3. Jadi sifatnya ada asosiatif, ada komutatif, ada distributif. Ya, jadi ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Dari ketiga sifat itu ada 2 sifat yang tidak bisa digunakan untuk operasi hitung bilangan. Operasi hitung bilangan apa? Betul, pengurangan dan pembagian. Jadi ada 2 sifat, yaitu komutatif sama asosiatif. Itu tidak bisa digunakan dalam operasi hitung bilangan yang berupa pengurangan dan pembagian. Itu ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti di rumah dipelajari sendiri, LKS-nya dipelajari sendiri, buku paketnya, agar kalian tambah bisa memahami tentang operasi hitung, sifat-sifat operasi hitung bilangan hari ini. Sudah? Kalau sudah, silahkan bukunya dimasukkan, kemudian kita berdoa bersama-sama. Tadi di awal sudah diawali oleh ketua kelas memimpin berdoa, sekarang kita dipimpin oleh wakil ketua kelas. Silakan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar biar tambah pinter ya. Jadi tetap semangat. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.